Oke, Elena, Roisha, Gina, Valencia, Ola. Oke, selamat sore semuanya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kak Daulat ya. Gimana? Halo Elena, Gina, Valencia, kedengaran suaranya? Halo? Suaranya kedengaran dengan jelas? Nggak bisa itu? Tidak kedengaran kah? Halo, cek ombak. Oh, jelas ya. Kata si Gina jelas. Oke deh. Oke, untuk kali ini untuk masalah masalah tryout, saya lihat hasilnya ya tidak banyak komentar. Untuk tryout nggak banyak ya, jadi tidak ada komentar lah. Hasilnya ya oke lah, sesuai perkembangan ya. Seperti itu saya lihat bagus kok. Ya ada beberapa yang tidak bagus ya, namanya juga dalam suatu proses atau suatu perkembangan ya wajar ya. Beberapa orang sih saya lihat nilainya masih 200 begitu ya. Ada yang 200-an gitu. Tapi kebanyakan sudah 400, 500. Ya beberapa orang 700. Cuman kali ini nggak ada yang nilai 900 ya. Nggak ada. Jadi paling tinggi 700 sekarang. Ya tapi itu udah bagus banget. 700 itu. Ya. Oke, untuk kali ini kita bahasannya tentang bab turunan ya. Jadi bab turunan ini juga bab yang selalu dikeluarkan pada setiap UTBK ya. Nah, tadi sudah ada masuk. Yang lain belum datang ya. Di sini yang mengisi absen 10 orang ya. Jadi untuk turunan ini adik-adik mendapatkan, wow, mana itu materinya tadi? Ternyata belum saya buka. Oke, ini dia materinya turunan ya. Ya, istilah lainnya diferensial. Pengertiannya apa sih turunan itu? Nah, ini pengertiannya ya. Oke. Misalkan Y adalah fungsi dari X. Jadi Y fungsi variabel X bisa dituliskan seperti ini. Y fungsi variabel X ditulis Y sama dengan Fx. Di mana Y merupakan fungsi yang dapat diturunkan ya. Berarti ada fungsi yang tidak dapat diturunkan ya, ada. Jadi di sini fungsinya itu harus yang dapat diturunkan pada setiap titik ya. Pada setiap titik, jadi dapat diturunkan di semua titik gitu. Tidak ada yang tidak terdefinisi. Maka turunan pertama dari fungsi Y terhadap X dinotasikan seperti ini. Ini simbolnya, dy per dx. Ini artinya adalah turunan fungsi Y terhadap variabel X. Secara ringkas dituliskan Y aksen atau bahkan F aksen. Itu semuanya sama. Menandakan turunan. Ya bahkan ini juga sama saja. dfx per dx. Jadi keempat cara penulisan ini maknanya semuanya turunan. Y aksen, F aksen X, dy per dx, dfx per dx. Nah, di mana definisi dasar dari turunan itu adalah ini, limit gitu. Jadi turunan itu adalah limit. Limit dari H mendekati 0, Fx ditambah H dikurang Fx dibagi H. Itulah turunan yang sesungguhnya. Jadi kalau contohnya misalnya,
Kita berikan ya, sederhana aja contohnya ya. Contoh, kita punya fungsi Y sama dengan ataupun Fx sama dengan, yang mudah saja ya. Fungsinya cukup begini saja, 3x kuadrat seperti itu. Maka turunan pertamanya dengan simbol tadi dy per dx gitu ya. dy per dx ataupun f aksen x begitu kita turunkan, maka dia adalah limit dari h mendekati 0. Ini ya, fx ditambah h ya, berarti x ini ditambah h gitu kan. 3 kali x ditambah h kuadrat dikurang fx, berarti dikurang 3x kuadrat. Nah, terus dibagi h. Inilah turunannya. Nah, berapa hasilnya ini? Kita lanjutkan, kita jabarkan ini ya, supaya kita tahu hasilnya berapa. Berarti limit h mendekati 0, 3 kali, ini kita kuadratkan dulu ya. Berarti x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat dikurang 3x kuadrat dibagi h. Nah, kita lanjutkan lagi, limit h mendekati 0. Nah, ini kalau dikalikan ke dalam berarti jadi 3x kuadrat ditambah 6xh ditambah h kuadrat dikurang 3x kuadrat dibagi h. Nah, ternyata 3x kuadratnya dapat kita coret seret gitu kan. Jadi hasilnya 6xh ditambah h kuadrat dibagi h. Lah, h-nya bisa dicoret juga. Set tinggal 1 ya. Jadi di sini menjadi limit h mendekati 0. Berarti 6x ditambah h ya. Masih ada h ya. Nah, karena h-nya mendekati 0 berarti ini adalah 6x tambah 0. Nggak usah ditulis sebenarnya ya. Jadi turunannya adalah 6x. Nah, jadi turunan dari 3x kuadrat adalah f aksen x ataupun dy per dx yaitu 6x. Nah, caranya dikerjakan dengan definisi dasar turunan yaitu limit seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada secara umum rumusnya. Saya kira ini tidak penting ya. Ini nggak perlu ini. Sama aja itu. Pokoknya ini yang lebih mudah dipahami. Yang ini. Kalau ini agak pusing nanti memahaminya. Pokoknya ini aja pokoknya. Kalau ini fx ditambah ah apa, coba pakai ah segala. Dikurang fx gitu ya kan. Dibagi bh lagi. Limitnya h mendekati 0, jadinya a per b f aksen x gitu kan, bikin repot aja. Jadi yang pengertian dasar daripada apa namanya itu turunan itu adalah ya yang ini gitu ya. Dan seperti inilah maknanya gitu ya. Tapi dalam kenyataannya nanti kita tidak mengerjakan turunan itu dengan limit terus-terusan seperti ini, karena nanti ada fungsi-fungsi yang rumit gitu. Misalkan pangkatnya ini pangkat 5, hayo menjabarkan x tambah h pangkat 5 udah susah minta ampun itu kan, panjang banget gitu ya. Tidak mungkin kita terus-terusan begitu cara untuk mengerjakan limit kan begitu. Setelah para ilmuwan, para matematikawan mengamati proses limit ini, bahwa mereka melihat bahwa kalau fungsinya 3x kuadrat diturunkan menjadi 6x hasilnya, ini secara insting ataupun secara feeling kita dapat melihat bahwa ini pangkat 2 kok ini jadi pangkat 1 gitu loh, x kuadrat kok jadi x gitu. Terus di sini ada angka 3, terus di sini angka 6. Dapat kita lihat bahwa si 6 itu dapatnya dari 2 kali 3 begitu kan. Sehingga para ilmuwan itu membuat rumus turunan, tidak lagi pakai limit seperti ini. Sebelumnya ya mereka pakai limit terus mengerjakan diferensial itu gitu ya. Tapi akhirnya dibuatkanlah rumusan, nggak pakai limit lagi, langsung menggunakan rumus tersebut. Nah, rumus-rumusnya adalah sebagai berikut gitu.
Jadi ternyata di sini rumus-rumus turunan fungsi itu dapat kita lihat bahwa oh ternyata kalau fungsinya fx ax pangkat n, maka turunannya cukup pangkat n-nya ini dipindahin ke depan, dikalikan. Ini boleh aja ditulis gini ya, f aksen x sama dengan, saya lebih suka nulisnya n dikali a gitu loh ya kan, dikali x pangkat n dikurang 1 gitu. Oh ternyata pangkat n-nya pindahin aja ke depan gitu, sehingga kita dapat turunannya pindahin ke depan terus dikurangi 1 gitu. Jadi kalau kita perhatikan misalkan fx-nya tadi bahwa 3x kuadrat, kalau dikerjakan limit lumayan panjang, tapi dikerjakan dengan turunan ya f aksen x mudah, 2-nya taruh ke depan kali 3 terus x-nya pangkat 2 kurangi 1 gitu. Jadi 2 kali 3 6, x pangkat 1, tulis x aja gitu. Nah semudah itu gitu loh. Nah terus kalau misalkan ada lagi y sama dengan 4x pangkat 5 gitu, y aksennya bagaimana turunan pertamanya? Oh ternyata gampang, 5 kali 4 x pangkat 5 dikurang 1, ternyata 20x pangkat 4. Nah gitu, coba dikerjakan ini pakai limit, wah pasti lama gitu ya, mencari turunan dari y sama dengan 4x pangkat 5 dengan limit, waduh itu susah banget itu. Oke, nah ini rumus dasar turunan sebenarnya yang satu ini aja. Udah, rumusnya cuma satu ini gitu. Yang lainnya itu sebenarnya rumus-rumus tambahan. Misalnya di sini ada rumus 1. Rumus 1 di sini dituliskan y sama dengan fx pangkat n gitu ya. Maka turunannya adalah y aksen n dikali fx n pangkat n dikurang 1 gitu ya, pangkat ini dikurang 1. Terus dikali f aksen x gitu, dikali turunan dalamnya gitu. Ini sebenarnya disebut turunan rantai ya. Jadi rumus 1 ini rumus turunan rantai. Rumus turunan rantai. Kayak gini. Maksudnya gimana itu maksudnya? Maksudnya fungsi yang di dalamnya itu ya ada fungsi lagi kira-kira gitu. Misalnya gini. Fx sama dengan dalam kurung misalkan 4x kuadrat dikurang 2x tambah 7 misalnya. Pangkat berapa coba? Pangkat 3 misalnya begini. Nah, maka ini turunannya adalah f aksen x-nya adalah yang kotak ini diturunkan dulu yang dalam kurung ini gitu. Jadi 3 kali gitu dong. 4x kuadrat dikurang 2x tambah 7 pangkat 3 dikurang 1. Kan kita menurunkan yang dalam kurung tuh. Tapi habis itu yang dalam kurung ini sendiri pun diturunkan lagi. 4x kuadrat turunannya adalah 8x. Kemudian min 2x turunannya adalah minus 2. 7 turunannya 0 gitu. Maka pada akhirnya jawaban soal ini adalah 3 kali 4x kuadrat dikurang 2x tambah 7 pangkat 2 dikali 8x dikurang 2. Kayak gitu ya. Ini susunannya boleh diubah-ubah ya, boleh aja. Bahkan ini duanya pun boleh dikeluarkan. Misalkan jawabannya kita buat 2 kali 3 6. Terus ini menjadi 4x kurang 1. Terus ini menjadi 4x kuadrat dikurang 2x tambah 7 pangkat 2, boleh kayak gini ya. Nah, itu adalah rumus turunan rantai. Nah, kemudian di sini rumus untuk bilangan berpangkat gitu. Ya, ini rumus pangkat ya. Ini juga jarang sih digunakan, tapi setidaknya kalian tahulah. Ini rumus turunan pangkat. Turunan eksponen deh kita sebut, turunan eksponen gitu. Ini dia, kalau Y sama dengan A pangkat U. A itu suatu konstanta ya, bilangan gitu. U-nya itu ya variabel gitu kan. Jadi Y aksennya sama dengan A pangkat U dikali ln A terus dikali U aksen kayak gitu. Ya. Turunannya kayak gitu ya.
Jadi misalkan kalau yang sederhana sih cuman gini doang sih nggak apa-apa. Misalkan Y sama dengan Fx sama dengan cuman 2 pangkat X sih gampang gitu ya. Kalau 2 pangkat X gini doang, ya berarti turunannya ya F aksen X-nya ya cukup dituliskan 2 pangkat X dikali logaritma natural 2 gitu loh. Ln 2 gitu. Nah, ini masih gampang kan? Tapi bagaimana kalau dia misalkan ini X pangkat 3 gitu loh. Bahkan bukan pangkat 3 lagi, tapi fx-nya itu misalnya 3 pangkat X kuadrat dikurang 5X tambah 2, misalnya begini dia fungsinya. Berarti turunannya f aksen X-nya adalah ini ya, tetap A pangkat U gitu. Jadi tetap aja sih ini ada gitu. Pangkat X kuadrat min 5X tambah 2 ini baru dikali turunannya dia gitu. Ln-nya lagi ya, jangan lupa. Logaritma natural 3 terus dikali dengan turunan si pangkat ini. Jadi di sini berarti turunannya adalah pakai kurung ya, 2X dikurang 5. Nah, kayak gitu. Logaritma natural 3 ya. Logaritma natural 3 itu ya logaritma natural 3 aja ya. Kayak gitu. Nah, ini jarang dipakai sih. Ini dipisahin sebenarnya ini gitu ya. Kemudian kalau turunan dari logaritma nih, coba lihat ini. Turunan log ya. Turunan log pun ya agak beda sedikit ya. Ini turunan log. Turunan logaritma. Nah, gitu. Jadi kalau A logaritma U turunannya adalah Yaksen 1 per gitu ya, 1 per U logaritma natural A dikali U aksen kayak gitu. 1 per U logaritma natural A dikali U aksen ya. Oke. Kemudian logaritma natural U turunannya adalah U aksen per 1 per X. Ya ini semua turunan-turunan pengayaan lah ya, tambahan sebenarnya. Ini jarang dipakai ini ya. Yang paling sering dipakai ya rumus dasar ini doang. Sama turunan rantai itu sering, turunan rantai juga penting ya. Kalau turunan eksponen, turunan log, ya kan itu jarang ya. Oke, jadi kita sudah punya rumus turunan logaritma turunan seperti itu. Mana ini supaya, aduh ini kita bisa geser ini halaman. Oke ya, alah, malah ketutup. Nah, dari rumus turunan tadi, rumus dasarnya tadi cuma satu itu saja ya, satu doang rumusnya. Dibuatkanlah di sini sifat-sifat turunan, nah, ataupun aturan-aturan yang berlaku pada turunan. Di sini kita bisa lihat sifatnya ya. Sifat yang pertama yang A. Turunan dari suatu konstanta adalah 0 ya, udah. Turunan konstanta Y sama dengan C adalah Y aksen 0. Jadi kalau ada Y sama dengan 7, maka Y aksennya ya 0. Kalau ada Fx sama dengan min 100, maka F aksen X-nya adalah 0 kayak gitu. Pokoknya turunan konstanta adalah 0. Turunan perkalian fungsi dan konstanta jika Y sama C Fx, maka Y aksen ya C dikali F aksen X ya. Jadi C-nya diam aja. Ini sebenarnya sih rumus dasar turunan tadi ya. Kan si C-nya itu cuma dikalikan aja dengan bilangan berpangkatnya. Aduh. Nah, sekarang nomor 3, turunan penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada fungsi dijumlahkan dan dikurangkan.
itu turunkan masing-masing gitu ya. Jika y ux tambah ataupun dikurang px, maka y aksen ya u aksen x tambah v aksen x gitu ya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya sebenarnya di matematika itu misalkan ditulis begini, y sama dengan fx sama dengan, aduh kemana saya pergi? Nih, fx sama dengan min 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 5 dikurang 6x tambah 1 misalnya. Maka di sini secara matematis bahwa fungsi min 3x pangkat 4 itu dianggap sebagai satu buah fungsi gitu. 2x pangkat 5 dianggap sebuah fungsi juga. Min 6x juga fungsi. Satu ini pun dianggap fungsi gitu. Jadi ini ada gabungan dari 4 fungsi gitu ya. Menjadi ya satu fungsi juga gitu. Maka turunan dari fungsi seperti ini turunkan masing-masing itu loh maksudnya ya. Jadi f aksennya adalah 4 kali minus 3 minus 12 pangkat kurangi 1, terus 5 kali 2 10 pangkat kurangi 1 4. Ini min 6x turunannya adalah pangkatnya x nya dihilangkan jadi nggak ada x nya lagi, sehingga yang tinggal min 6 aja gitu. Jadi turunannya min 12x pangkat 3 tambah 10 what? X pangkat 4 dikurang 6 ya. Oke. Kemudian ada di sini sifat berikutnya. Turunan perkalian ya. Nih, lihat ini. Kalau ada fungsi u dikali v, dia di sini pakai ux ya. Variabelnya maksudnya x tuh. Saya lebih sederhana dilihat tanpa variabel gitu. Kalau y sama dengan u kali v, ini kalau nggak pakai variabel gampang banget ngeliatnya kan. Y aksen sama dengan u aksen v gitu ya. Turunkan si u-nya dulu, dikali v-nya nggak diapa-apain. Terus di sini ditambah oh my god, ditambah uv aksen gitu ya. Oke, nah gitu. Jadi rumusnya kayak gini untuk yang ada perkaliannya kayak gini ya. Kemudian turunan pembagian nih, ya sama u dibagi v, sama sih rumusnya sebenarnya, cuma dia pakai pecahan. Ya sama u dibagi v berarti ya aksen sama dengan u aksen v gitu ya, sama aja. Cuman dia di sini dikurang. Nah, u v aksen dikurang bukan ditambah. Terus bawahnya dikuadratkan. Jadilah dia turunan pertama. Oke, sekarang sifat yang ke F, yang ke-6. Turunan fungsi komposisi yang tadi sebenarnya ya. Dalil rantai tadi udah ada rumusnya kok. Tapi dalil rantai dalam versi lain bisa ditulis seperti ini. dy per dx sama dengan dy per dg, dy per dx gitu ya. Bahkan bukan cuma begini aja, bisa panjang sebenarnya. Jadi dy per dx itu bisa kita tulis misalkan dy per dt dikali dt per ds gitu ya, dikali ds per dx. Nah gitu. Nah ini sama aja gitu ya. Sedangkan dia nyambung dy per dt, ds per ds, kemudian selanjutnya ds per dx gitu.
Itu turunan rantai. Oke, sifat turunan sudah, ini banyak ya yang harus kita pelajari. Jangan lupa ini ya, perkalian, pembagian, penjumlahan, turunan rantai, rumusnya jangan lupa. Sekarang kita geser lagi halaman berikutnya. Turunan trigonometri ya, ada juga tuh ya. Tuh lihat di situ. Turunan trigonometri beda sama turunan aljabar tadi kan. Waktu trigonometri kan nggak ada pangkat-pangkatnya, apa yang mau ke depan nggak ada kan. Jadi di sini ya kalau y sin x turunannya ya f aksen x jadi cos x gitu ya. Kemudian kalau cos x turunannya ya min sin x. Perhatikan tanda min plusnya itu sangat berpengaruh. Kalau tangen x turunannya sekan kuadrat x. Kalau kotangen x turunannya ya min kosekan kuadrat x. Kemudian sekan turunannya sekan x tangen x. Dan terakhir turunan dari cosec x adalah min kosekan dan kotangen x. Nah itu turunan masing-masing ya. Ini kalau bisa dihafalkan ini yang di kotak ini. Kemudian turunan rantai tadi sudah ya, sudah kita bahas. Di rumus sama aja itu makna rumusnya. Nah sekarang buat apa kita belajar turunan ini kan begitu. Astagfirullahaladzim. Turunan itu dipelajari karena ada gunanya. Jadi di sini penggunaannya itu untuk menghitung garis singgung ya. Ini nih, gradien garis singgung. Jadi gradien garis singgung suatu kurva di suatu titik itu adalah turunan pertama dari kurva tersebut. Jadi contoh ini ada fungsi fx nih. Kebetulan fx itu melengkung begini. Entah ini fungsi pangkat 2, pangkat 3 terserah ya. Terus di sini ada titik nih x1, y1 ya, ini titik ini gitu. Titik pada kurva tersebut. Maka berapa gradien garis singgung di titik katakanlah berapa saja titiknya. Maka gradiennya adalah nilai turunan pertama dari fx ini ketika x-nya sama dengan si x1 ini gitu. Persamaan garis singgungnya adalah seperti ini. Pakai rumus SMP ya, y-nya 1 sama dengan mx min x1. Oke ya, ini jangan lupa nanti ya, gradien garis singgung. Kemudian untuk menentukan daerah fungsi naik dan fungsi turun, ini juga kegunaan dari turunan ya. Lihat di sini. Interval fungsi naik dan fungsi turun atau kurva ataupun fungsi naik jika turunan pertamanya positif ya, ini lebih dari 0. Jadi kalau turunan pertama dari suatu fungsi positif, maka fungsi tersebut naik. Nah, tapi kalau turunan pertama dari suatu fungsi negatif, berarti fungsi tersebut sedang turun. Ya, grafiknya sedang menurun. Ini dia. Terus bagaimana kalau turunan pertamanya 0? Maka fungsi tersebut
Oke, ini menentukan fungsi naik dan fungsi turun ya. Dan satu lagi sebenarnya untuk menentukan titik stasioner. Oke, yang kedua itu ya tadi fungsi naik dan fungsi turun. Kita lihat dari turunan pertama itu guys ya. Selanjutnya, ini teorinya aja ya. Nanti di soal kakak sebutkan kalian udah tahu tadi teorinya begitu gitu. Next masalahnya banyak gitu. Titik stasioner ini juga turunan pertamanya 0 ya. Titik stasioner titik diam. Ini ada dua hal yang berbeda ini ya. Satu di atas, satu di bawah. Jadi kalau misalkan ada grafik berbentuk N seperti ini N ini. Maka ini titik puncaknya M, N. Ya, untuk grafik seperti ini nih kalau persam fungsi kuadrat, kalau A-nya positif begitu gambarnya. Tapi kalau A-nya negatif, wah gambarnya kurang itu. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah untuk nilai untuk kuadrat ini ya. Dikasih dia kalung warna biru. Apa sih kok kalung sih? Maksudnya ini bukan kalung ini, lengkungan maksudnya. Warna merah. Nah, ini puncak ya. Jadi grafik satu terus ya ada yang senyum nih, senyum. Nah, kalau senyum dia punya puncak juga tapi di bawah. Kayak gitu. Jadi ini untuk fungsi kuadrat sebenarnya ini ya. Kalau A negatif jadi begini, kalau A positif jadi begini. Ini untuk fungsi kuadrat. Kalau bukan fungsi kuadrat ya belum tentu kayak begitu. Jadi itu artinya M dan N adalah titik puncak. Oke. Titik puncak sering disebut titik stasioner. Titik berhenti dari suatu kurva atau suatu fungsi. Titik puncak sering disebut stasioner, titik balik dan titik ekstrim sama saja. Pada titik puncak berlaku F aksen M sama dengan 0. Jadi turunan pertama dari setiap fungsi konstanta adalah 0. Oke. Tadi masalah nilai maksimal sudah jelas ya. Dan nilai maksimal berarti ini paling tinggi dong. Kapan nilai maksimal dicapai kalau A-nya kurang dari 1 ya, A-nya negatif ya. Nilai max. Sedangkan yang puncak bawah ini adalah nilai min. Nilai minimum. Oh iya, susah nyari ujungnya. Oh di situ. Oke. Kemudian turunan kedua, ada turunan kedua loh ya. Turunan pertama itu diturunkan lagi jadi turunan kedua. Sekarang apa gunanya di sini? Turunan kedua bisa digunakan untuk menentukan titik belok. Nah, perhatikan gambar. Ini adalah titik belok kurva tersebut. Naik, 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 terus naik. Nah, titik A, B merupakan titik balik pada fungsi fx. Ada fungsi fx di sini ya, tapi nggak kelihatan. Tahu di mana? Oh iya, maksudnya grafik ini. Titik balik dari fungsi fx. Nilai f aksen x-nya di sekitar A itu adalah sama-sama negatif. Atau kalau nggak sama-sama positif. Oke ya, jadi titik A, B merupakan titik belok fungsi
fx jika dilihat dari turunan pertama bisa. Turunan pertama nanti kita bikin garis bilangan ya. Pada garis bilangan itu kelihatan dia tuh fungsi naik, stasioner atau turun atau belok kelihatan. Jadi nilai f aksen x di sekitar x sama dengan a tidak boleh berubah tanda. Artinya fx aksen sama dengan nilai f aksen x tersebar di x sama dengan a tidak berubah tanda. Artinya f aksen di sekitar x sama-sama negatif atau sama-sama positif gitu. Nilai f aksen 2-nya juga 0 ya. Oke ya. Jadi nilai f aksen x di sekitar x tidak boleh berubah tanda. Artinya kalau negatif ya negatif, kalau positif ya positif. Nanti di garis bilangannya kita lihat. Atau dia akan jadi titik belok kalau turunan keduanya ini ya 0. Tapi ingat nih, turunan keduanya 0, turunan pertamanya bukan 0 tapi ya. Nah gitu. Itu akan jadi apa namanya? Akan jadi titik belok juga. Ya. Atau di sini f aksen A-nya juga 0 gitu. Apa? Tidak 0, sorry. Bagaimana kalau turunan keduanya itu juga 0? Nah, itu belum bisa ditentukan tuh. Kalau turunan keduanya bukan 0, nggak bisa dipastikan dia fungsi itu maksimum atau minimum ya. Karena kalau turunan kedua ini, kalau turunan kedua dari fx itu misalnya dia negatif gitu ya, kurang dari 0, maka ini bagus gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau turunan keduanya itu lebih dari 0, ini juga nggak apa-apa ya. Oke. Jadi kayak gitu, turunan kedua. Oh, maksudnya ini tadi saya kasih panah-panah gini. Kalau turunan keduanya negatif, itu berarti nilainya nanti maksimum. Nilai maksimum. Nah, terus ini nilai minimum. Oke, seperti itu teorinya, adik-adik. Di bawahnya kayak sudah nggak ada teori ya. Jadi turunan kedua itu yang terakhir. Penerapan turunan kedua. Iya, ini tinggal soal nih. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana supaya adik-adik lebih paham lagi tentang rumus-rumus yang sudah kita paparkan tadi. Yang pertama kita kerjakan dulu soal kalian tuh. Ya, soal adik-adik yang pretest tadi ya. Nah, di dalam pretestnya ini itu tadi saya bilang nilainya ada yang bagus ya, ada yang jelek juga gitu ya. Paling tinggi sih dapat 80. 80 sih dapat ya, paling tinggi. Mana ini? Nah, dapat 80. Tapi yang paling rendah sih 20 sih, nggak ada yang 0 ya. Bagus. Tidak ada yang 0, cuman paling rendah 20, paling tinggi ya 80. Nah, 80 satu orang doang ya, 60 yang banyak nih. 60 4 orang. 50 40 4 orang juga. 3 orang, 20 2 orang. Nah, sekarang kita share dulu soalnya ya, soal yang sudah kalian kerjakan tadi. Mana ini? Nah, ini dia. Tadi adik-adik sudah mengerjakan ini ya. Fx-nya seperti itu, ditanya f aksen 4. Berapakah f aksen 4? Nah, kita turunkan dulu gitu dengan rumus turunan. Bagaimana menurunkannya? Mari kita lihat ya.
Yang pertama, fungsinya itu kita ubah dulu menjadi fungsi fx biasa gitu, nggak pecahan ya. Jadi kita tulis di mana itu, sini aja lah. Fx sama dengan untuk kasus ini berarti 2 dulu ya. 2 per x kuadrat min 2x pangkat 2/3 gitu loh. Nah, seperti ini pangkatnya 2/3 ya. Nah, terus supaya bisa dihubungkan pangkatnya harus di atas gitu, nggak bisa kayak gini diturunkan ya. Jadi 2 kali x min 2 pangkat 2/3. Maka kalau kita turunkan itu f(x) sama dengan, berarti 2/3 ke depan dulu. Kali 2 kali x pangkat min 2 pangkat 2/3 dikurang 1 berarti 1/3 aja, min pula ya kan. Min 1/3 berarti sama dengan ini 2 nya jadi 4. 4/3 x min 2 pangkat 1/3. Itulah turunannya. Pertanyaannya sekarang berapakah f aksen 4? Ini mana sih? Ini kan ada kuadratnya, kenapa hilang sih? 2x nya juga hilang. Kalau diturunkan ya jadi ngaco dong. Ini x kuadrat, ini 2x. Oke, untuk f aksen 4 langsung kita hitung ya di sini. Ini ada kuadratnya ya, hilang lagi. Jadi f aksen 4 sama dengan 4-nya kok nggak jelas. 4. Maka dia f aksen x f aksen 4 kita tinggal masukkan 4 ke sini ya. Ganti aja angka 4 ke sini. Berapa tuh hasilnya? Berarti 4 per 3 kali 4 pangkat 2 dikurang 4. Jadi ini pangkatnya 1/3. Pangkat 1/3. Berarti ini sama dengan 4/3-nya sudah ada ya. 16 kurang 8 ya 8 dong. 8 pangkat 1/3. 8 pangkat 1/3 kan 2/3 ya. Jadi bawahnya itu 4 dikali 3 kali 2 6. Jadi dia jadi 2/3 umurnya, 23. Oke, wah. Jawabannya setengah.
2/3. Alah, lagi dikali turunan dalam lagi ya. Aduh. Ini dikali turunan dalam lagi nih ya. Ini turunan rantai nih. Salah dong. Dikali ini 2x dikurang 2 turunan dalam tuh. X kuadrat 2x ya. Jadi berarti di sini masih ada dikali 2x dikurang 2 gitu ya. Di sini juga berarti tinggal kita masukkan 2 kali 4 dikurang 2 gitu. Jadi pas disubstitusi seperti ini jadinya 6 ada di sini. 2 kali 4, 8 kurang 2, 6 di sini. Nah, ini 4 kali 6 dibagi 6 gitu ya. Jadinya 4 lah hasilnya. Jadi 4. Hasilnya 4. Lah. Harusnya 4. Kok malah jadi min 1/4 ya? Nah, 2 kali x kuadrat min 2x. 2/3-nya ke depan. Gimana ini? Oh, salah. Ini min ini. Aduh, gawat. Taruh ke atas jadi min ya. Lah, kalau diturunkan di sini min juga dong. Kemudian ini min 2/3 dikurang 1/3. Ya, malah jadi min 5/3. Terus dikali turunan dalam ini, berarti ini 5/3 dong di sini. 5/3, terus ini ada minnya lagi di sini. Min. Ya. Jadi ini pangkatnya 5/3 nih. Seperti ini. Nah, jadi ini kalau pangkat 5/3 bagaimana? Nih, 8 ini. Berarti 2 pangkat 5 tuh. Di sini 3 kali 2 pangkat 5 aja kita tulis. Si 3-nya ada, 2 pangkat 5-nya ada. Nah, ini jelas bisa kita hitung. Terus tanda minnya kemana tadi? Tanda minnya masih ada ya, minnya nggak hilang-hilang tuh. Ini kan min ya, berarti sini masih min. Sini juga tetap min gitu. Nah, ini juga min. Berarti hasilnya min. Coret betul min 1/4 ya. Min 4 kali 6 dibagi 3 kali 2 pangkat 5 itu min 1/4. Min 1/4. Jawabannya E ya. Nomor 1 tuh E. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2. Nih kita lihat. Grafik Y sama dengan ini turun pada nilai X berapa? Nah, kita ingat bahwa turunan pertama itu adalah gradien garis singgung kurva ya. Nah, jadi dari turunan pertama, Y sama dengan Y aksen sama dengan gradien. Turunan pertamanya adalah 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 1.
Tuh pertama 1, iya betul ya. Nah inilah gradien garis singgungnya gitu ya. Jadi ini harus difaktorkan lagi, berarti kita cari dulu untuk y aksen 0 gitu loh. Yang menghasilkan 0 ini berapa? Kita faktorin jadi 3x dikali x dong ya. 3x kuadrat 3 kali 3 9. What? Y aksen 0 Satu. jadi di sini sebentar kita tulis dulu ya. 3x kuadrat dikurang 4x tambah 1 sama dengan 0. Oke, di sini berarti untuk memfaktorkannya ini harusnya sih x 3x gitu ya, atau 3x dengan x gitu. Tapi kita bisa langsung juga faktorkan ini. Tiga x dan x ya min 1 aja sama min 1 gitu loh ya. Oke, seperti ini ya hasil pemfaktorannya. Maka ini pembuat 0, ini kan sama dengan 0 ya, turunan pertama itu. Supaya turunan pertama itu 0, x-nya harus 1/3. Kalau enggak ini x-nya sama dengan 1. Maka dari turunan pertama ini dibuatlah garis bilangannya. Jadi garis bilangannya ini. Nah sekarang ini garis bilangan 1/3 dan 3 ya, berarti ini dia 1/3 dan ini 3. 1 sorry. Dan ini ingat, ini adalah gradien garis singgung. Nah sekarang angka 0 di sini. Karena ini berpangkat 1 ya, 3x min 1 pangkat 1, x min 1 pangkat 1, jadi ya ini nggak perlu harus pakai. Nah sekarang kalau kita cek 0 ke gradien ini, saya positif ya 1 kan, jadi ini 0 positif di sini. Maka melewati batas ini jadi negatif gitu. Terus lewat batas ini jadi positif juga. Jadi fungsinya itu adalah naik, turun, naik gitu ya. Kalau kita bikin garis-garis lurus aja begini, fungsinya naik sampai sinilah. Terus turun. Naik lagi gitu ya, seperti itu ya. Jadi di sini dapat kita lihat untuk turun itu ini. Turun untuk interval dari untuk turun ya. Dari 1/3 kurang dari x kurang dari 1 itu turun ya. Untuk yang naik ya dari ini x kurang dari 1/3 atau x lebih dari 1 itu naik ya, bukan turun ya, daerah fungsinya naik. Maka yang seperti ini yang untuk turun ini adalah yang betul gitu, jawabannya jadi kita cukup pakai garis bilangan aja ya. Terus yang ini itu jadi apa, untuk x min 1/3 ini jadi daerah titik maksimum ya, ini maksimum relatif ya. Jadi dia menjadi titik maksimum relatif.
Nih. Maksimum relatif. Aduh, titik maksimum pokoknya ya, tapi maksimumnya itu relatif. Relatif itu artinya dibandingkan dengan teman-teman di sekitarnya. Jadi ada misalkan di sekitar 1/3 ini ada setengah, 1 gitu ya, maka dia 82 gitu. Oke, sekarang nomor 3. Ini kita hapus ya, 1, 2, 3 dihapus. Ada fasilitas penghapusnya ini. Oke, sekarang kita menuju ke nomor 3. 3 itu Gx adalah sepertiga X pangkat 3 dikurang A kuadrat X tambah 1. Fx sama dengan G2X dikurang 1. Nah, sedangkan A adalah suatu konstanta. Jika fungsi naik untuk X kurang dari sama dengan 0, atau fungsi juga naik untuk X lebih dari sama dengan 1, ini sebenarnya salah ya. Nggak boleh pakai sama dengan ya. Karena kalau untuk X0 itu fungsinya tidak naik gitu, tapi lagi stasioner. Oke, langkah pertamanya ya, ini kita turunkan dulu ya. Jadi kan Gx-nya ada itu. Jadi Fx, oh my god, Fx sama dengan G2X dikurang 1 gitu ya. Nah, maka F aksen X-nya adalah, ini turunan rantai ya, G aksen 2X dikurang 1 dikali turunan dari 2X dikurang 1, yaitu 2 gitu. Seperti ini ya. Sedangkan Gx-nya adalah 1/3 X pangkat 3 dikurang ya, A kuadrat X ditambah setengah ya. Maka G aksennya jelas bisa kita iya, G aksennya bisa kita cari ya. Diturunkan ini jadi X kuadrat. Ini diturunkan menjadi min A kuadrat aja, nggak ada yang lain lagi. Jadi G aksennya itu X kuadrat dikurang A kuadrat ya. Jadi artinya kalau G aksennya ini berarti kan G aksen dari 2X dikurang 1 sama aja ini kan, 2X dikurang 1 kuadrat dikali dikurang A kuadrat gitu loh ya, sama itu. Berarti di sini F aksen X ini dapat kita simpulkan bahwa dia ini adalah sama dengan 2X dikurang 1 kuadrat dikurang A kuadrat dikali dengan ini si 2 ini. What? Si 2-nya di mana sih? Oh ya, si 2-nya di sini.
Kayak gitu ya. Itulah vaksin X. Nah, karena di sini dia naik ataupun turun pada rentang X0 dan X1, maka untuk X0 maupun X1 nilainya adalah 0. Nah, dari situ nanti kita dapat melihat berarti vaksin 0 sama dengan 0 gitu loh ya. Karena dia turun gitu. Apa? Naik gitu ya. Maka vaksin 0 sama dengan ini 1 ya. Ini jadi 0 dikurang 1, 1 kuadrat 1. Ini 2. Hasilnya ini adalah 0 gitu loh. Jadi 1 dikurang A kuadrat sama dengan 0 juga, jadi A kuadrat itu jadi 1. Ya. Jadi nilai A kuadrat adalah 1. Sehingga ini bisa diganti menjadi seperti ini misalnya ini. 2X dikurang 1 kuadrat dikurang 1 gitu loh. Jadi bisa begitu G-aksennya. Kalau begitu nilai maksimum relatifnya, maksimum relatif itu kalau turunan pertamanya itu oke, di sini kita lihat dulu f vaksin X-nya ya. Berarti f vaksin X-nya adalah sama dengan dalam kurung 2X dikurang 1 kuadrat dikurang 1 ya. Ini semuanya dikali 2 karena ada angka 2 nih. Kali 2 ya. Nah, ini untuk 0 dia berapa coba nilainya f vaksin 0? Ada 2 nih, 0 dan apa ini? 0 dan min 1, sorry. Maka untuk 0 dia berapa ini nilainya turunannya? 2 kali 0 dikurang 1, min 1 ini dikurang 1 dikali 2. Wow. Ini 2 kali 0 ya, ini berarti 1. Ini 0 ini mah. Oh. Jadi 0 ya. Oh iyalah, turunan pertama 0 lah. Aduh. Kita seket saya dulu deh. Untuk X min 1 dan 0 ya. Nah, coba kita uji 1 deh. 1 ke sini. Turunan ini. 1. Oh, kalau 1 bukan 0. Oh, 0. 1 0 juga ya. Aduh, aneh ini. Untuk 1 ya 0 lah. Kok saya pakai min 1 sih di sini? Untuk X1, aduh, patah salah. Ini untuk X1, aduh, garis bilangannya pun salah dong jadinya.
warna hitam deh. Jadi dari apa itu? 0 dan 1 malah. Berarti kita harus mengecek untuk 2 deh. Positif ternyata. Positif, negatif, positif. Jadi dia naik, turun, naik, turun, naik, naik, turun, naik. Berarti ini adalah max ya. Max untuk X0 berarti. Udah gitu aja. Untuk X0 aja. Jadi berapa nilai maksnya untuk X sama dengan 0 ini? Ya nanti kita cari F0 nya. Ya. Jadi Fx sama dengan G2X dikurang 1. Sedangkan Gx itu pun jadinya jadi ini kan, jadinya Gx ya. Berarti jadinya itu si Gx adalah 1/3 X pangkat 3 dikurang X aja ya, ditambah 1. Ini dia. Jadi kalau G2X min 1, kita mencari F0 ya. Ini kita hapus dulu ini biar bersih dari sini. Ini untuk X1 tadi ya. Jadi untuk X1. Nah, nilai maksimumnya itu untuk X0 ya. Jadi ini F0 yang kita cari tuh. F0 sama dengan G2X min 1. Berarti untuk F0 gimana pula itu ya? Berarti G min 1 dong ya. Jadi untuk X0 untuk F0 ini F0 gitu kan ya. Berarti sama aja kan G 2 kali 0 dikurang 1 ya. Jadi G min 1 gitu kan. Jadi kita harus mencari G min 1 gitu loh. Ke sini nih, ke sini. Jadi G min 1 berapa tuh? 1/3 kali min 1. 3 dikurang min 1 tambah 1 gitu loh. Jadi ini min 1/3 tambah 2. Lah, berarti 1/2/3 dong. 1/2/3 jadi 5/3. Oh iya. Betul. Ini rada ruwet ya memahaminya. Ada pertanyaan nggak deh untuk nomor 3 ini? Paham nggak maksudnya? Langkah pertamanya pokoknya mencari A itu. A kuadrat itu berapa? Ya. Kalau ditanya nilai minimumnya berarti untuk ini X1 ini minimum ya. Ini min. Berapa nilai minimumnya sama saja. Kalau F1 ya G-1. Nah, what? G1, sorry. G1 kalau minimumnya. 0 ya sepertiga sih minimumnya. G1 itu sepertiga. Dia akan minimum.
Oke, ada yang mau ditanyakan untuk adik-adik? Nomor 3 ini tidak ada? Ngerti ya? Halo, semuanya? Ngerti? Ajijah Mirja ngerti? Elena Raisa paham? Nomor 3? Paham ya? Halo? Faridudin Alatar paham nomor 3? Wah, nggak ada suaranya nih. Paham, Kak. Paham ya, oke oke. Baik, kalau paham sudah, kalau ngerti ya kita lanjut. Clear. Next, sekarang nomor 4. Suatu perusahaan produksi X unit barang dengan biaya 4X kuadrat min 8X tambah 24 ribu rupiah, ini dalam ribu ya. Dalam ribu. Untuk tiap unit, nah ini tiap unit nih. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 40.000 untuk tiap unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan adalah berarti untung sama dengan jual dikurang modal lah ya, gitu ya. Jadi fungsi keuntungannya ya dijualnya itu 40.000 tiap unit dikurang modalnya ya. Modalnya itu adalah 4X kuadrat dikurang 8X tambah 24 gitu ya. Nah, ini biaya tiap unit ini. Berarti ini dikali lagi dengan X ini. Supaya jadi X unit gitu loh. Karena yang segitu gitu itu adalah tiap unitnya gitu. Oh. Nah, ini karena harga 40.000 tiap unit dan ini perusahaan biaya dalam ribu rupiah, berarti ribunya harus kita hilangin dulu ya supaya sama satuan mereka. Jadi ini bukan 40.000 tapi 40X ya, oke. Hasilnya nanti baru kita berikan ribu kan kayak gitu ya. Maka keuntungan maksimal nanti baru dikasih ribu gitu kan. Jadi fungsi keuntungannya itu jadi begini aja gitu, 40X dikurang, ini kalikan ke dalam dx ya. Berarti jadi min 4X pangkat 3 terus ditambah 8X kuadrat dikurang 24X kan kayak gini ya. Sehingga fungsi keuntungannya min 4X pangkat 3 ditambah 8X kuadrat. Ini 16 dong berarti. Tambah 16X. Nah, ini turunan pertamanya dinolkan dulu ya. U aksen sama dengan 0 ya. Berarti ini jadi min 12X kuadrat ditambah 16X ditambah 16 ya. Sama dengan 0. Nah, ini kalau kita bagi min 4 sekalian ya. Kita bagi min 4 gitu supaya positif. Jadi 3X kuadrat gitu. Terus min 4X dikurang 4. Nah, ini kita faktorkan nih. Berapa ini faktorannya? Saya kalau pusing-pusing ini langsung 3X ya. Kalau kita puyeng-puyeng. Nah, 3 kali 4 min 12. Min 12 berarti min 6 plus 2 gitu. Tapi ini bagi 3 ya. Artinya bisa bagi 3 ini. Berarti X min 2 dikali 3X plus 2. Ini faktornya ya. Jadi X-nya sama dengan 2, kalau enggak X-nya sama dengan min 2 per 3. Jadi untuk X2 dan X min 2 per 3 mereka akan mencapai nilai maksimum. Cuman maksimum di mana? Kita buat sketnya dulu lah. Sketsanya dulu ya. Ini sini aja deh, garis seret gitu. Terus nih ada 2 titik yaitu min 2 per 3 dan 2. Oh iya. Kalau bentuknya kayak gini udah pastilah. No.
No, turunan pertamanya kan ini kan. Ini aturan pertama ini kita lihat dulu ya, aturan pertama ini dari awal loh ya. U aksennya itu di sini aja deh. U aksennya dia itu adalah turunan pertama dari ini. Min 12x kuadrat ditambah 16x tambah 16 gitu loh. Nah, ini kalau disubstitusikan nilai 0 yang ada di sini nih. Waduh. Kalau 0 malah positif di sini. Positif lewat sini negatif, lewat sini negatif. Berarti grafiknya itu bentuknya adalah ini itu warna hijau ya, berarti turun dulu baru naik baru turun gitu. Pertanyaannya adalah keuntungan maksimum, berarti untuk X2 tuh maksimum tuh gitu ya. Jadi untuk X2 berapa nilai dari UX ini kan gitu. Jadi U2 berarti untuk X2 berarti dia min 4 dikali 2 pangkat 3 kan itu ini ya. Ditambah 8 kali 2 pangkat 2 tambah 16 kali 2 gitu. Nah ini 8 ini. Min 32 dong. Ini 32 juga. Ini walah 32 semua, tapi ini habis nih. Jadi hasilnya 32 gitu. Keuntungan itu 32. Nah, tapi kan dia dalam ribu. Jadi keuntungannya 32.000 gitu ya. Caranya seperti itu. Coba kalian pahami itu. Itu penggunaan dari turunan ya untuk memaksimumkan maupun meminimumkan soal-soal cerita kayak begini. Kita harus benar-benar memahami persoalannya, kita baca gitu sampai kita ngerti permasalahannya. Oke ya. Next, nomor 5, nomor terakhir. Bagi yang salah diperbaiki ya, Dek. Nomor 5. Untuk nomor 5, mari kita lihat di sini. Nah, ini dia. Zaska akan meniup karet berbentuk bola dengan menggunakan pompa untuk memasukkan udara. Bila laju pertumbuhan volume udara 40 cm kubik per detik. Berarti itu adalah yang kita ketahui di sini. Kalau kita tuliskan itu laju pertumbuhan volume udara, berarti kan D volume dong. D volumenya terhadap waktu, dP per detik. dP per dt itu adalah 40 cm kubik per detik. Per S sih sebenarnya. Per second gitu ya. Nah, gitu. Dan laju pertumbuhan jari-jari juga ada DR, berarti kan jari-jari R ya, DR per dt. Nah, gitu. DR per dt itu adalah 20 cm per detik. Nah, itu dia. Pertanyaannya berapa panjang jari-jari bolanya, kan begitu. Nah, kalau kita perhatikan rumus volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3 gitu. Ya, ini kan. Nah, kalau volumenya kita turunkan, D volume terhadap jari-jarinya, gini kan, dV per dr, maka kita dapatkan ini 3-nya itu ke depan, 3 kali 4/3 pi. Terus R-nya ya 3 pangkat 2 kurang 1 gitu ya. Nah gitu, berarti ini jadinya dP per dr-nya adalah coret 4-nya, berarti 4 pi R kuadrat gitu. Jadi dP per dr adalah 4 pi R kuadrat. Nah, dengan notasi penulisan turunan rantai, kita bisa tuliskan begini. Coba perhatikan baik-baik. dV per dt sama dengan dP, ini turunan rantai ya. dP per dr dikali dr per dt. Nah, itu adalah dP per dt gitu. Ya.
Nah, dP per dt sendiri adalah 40 gitu loh. Sedangkan dV per dr ini kan 4πr kuadrat kan. Sedangkan dr per dt adalah 20 kan di sini. Nah, gitu kan. Nah, dari sini dapat R-nya berarti. Coret dulu 0 ini, seret sama coret angka 4 ini gitu. Sehingga kita dapatkan R kuadrat itu sama dengan ini kan 4 dengan 4 ini udah dicoret juga di 4 ini. Jadi tinggal satu lah di sini gitu ya. Jadi 1 per 2 pi gitu. 1 per 2 pi. Nah, itu adalah R kuadrat kan, berarti R-nya kan tarik akar dong. R sama dengan akar dari 1 per 2 pi. Nah, ini bisa ditulis akar 1 akar 2 pi ya 2 pi begini. Jadi jawabannya adalah B. Jadi jari-jarinya itu 1 per akar 2 pi. Ya, silakan sampai nomor terakhir, nomor 5 itu adik-adik pahami. Ya, kalau sudah biar kita lanjutkan. Sudah? Halo, ada pertanyaan? Sudah belum? Sudah paham? Halo semua? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah kita tutup ini. Kita masih punya waktu 5 menit ya, jadi coba adik-adik kerjakan soal ini. Ada soal di bawah nih. Cuman mungkin agak rese sih. Nomor 2 aja deh, nomor 2. Sebenarnya nomor 1 gampang, cuman harus cari inverse-nya dulu. Ini inverse-kan dulu ya. Kalau nggak di-inverse-kan nggak bisa. Turunan dari F inverse X gitu, inverse-kan dulu baru turunkan. Tapi yang nomor 2 aja lah. Coba adik-adik kerjakan nomor 2. Ya, kalau ada yang mau ngerjain nomor 1 juga boleh. Satu Kak. Nomor 1, ya betul. Mantap. Bagus. Jawabannya E ya. Nah, jadi diinverskan dulu ya, dek, baru diturunkan. Mantap. Nomor 2. Bagaimana nomor 2 teman-teman? Sudah dapat? Nomor 2 jawabannya adalah C ya. Coba kalian utak-atik nanti ya. Sebenarnya ini gampang kok ya. Nomor 2 ini C lagi B. Aduh. Jawaban C kok yang dicoret B ya. C, nah gitu. Ini yang dicari sebetulnya adalah intinya, ini kan definisi turunan ya. Jadi yang dicari itu sebenarnya F aksen 2 gitu aja. Jadi ini kalian turunkan, masukkan 2 gitu. Cuman notasinya ditulis kayak begini gitu. Ya. Udah, sampai di sini saja dulu, kita istirahat dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.